semuanya, perkenalkan nama saya Jelly Deborah Bilistolen dengan NIM 19010600033, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gugus fungsi keton atau alkanon untuk memenuhi mata kuliah Kimia Dasar 1. Nah, materi yang akan saya bahas di sini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian keton, yang kedua, rumus umum keton, yang ketiga, tata nama keton, yang keempat, penerapan dan manfaat keton, yang kelima, reaksi keton. Yang pertama, pengertian keton. Keton merupakan suatu senyawa organik yang memiliki sebuah gugus karbonil C rangkap O yang terikat pada dua gugus alkil atau gugus aryl. Nah, pada senyawa keton yang mengikat dua gugus alkil adalah atom karbon. Selanjutnya, rumus keton. Keton memiliki rumus umum yang sama dengan aldehid, yaitu CnH2nO. Berdasarkan rumus strukturnya, keton memiliki rumus umum RCOR aksen, dengan R dan R aksen adalah gugus alkil atau aryl yang dapat sama atau berbeda. Selanjutnya, tata nama dari keton. Yang pertama, untuk tata nama Yupak, dalam sistem Yupak akhiran ana pada alkana diganti dengan anon. Selanjutnya, untuk rantai pokok adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi CO. Selanjutnya, untuk penomoran dimulai dari C ujung yang terdekat dengan gugus fungsi, dan yang terakhir, pemberian nama dimulai dengan nama cabang-cabang yang disusun menurut abjad, kemudian nama rantai pokok. Contohnya yaitu bisa dilihat struktur dari 3 heksanon. Dan juga untuk struktur yang kedua yaitu struktur 2 pentanon. Selanjutnya, tata nama trivial. Untuk pemberian nama trivial untuk keton menggunakan cara yang sama untuk eter, yaitu dengan cara menyebutkan gugus-gugus yang terikat pada gugus karbonil, kemudian diikuti dengan menyebutkan kata keton. Bisa dilihat struktur dari dimetil keton. Untuk yang struktur kedua yaitu metil propil keton. Selanjutnya di sini ada tabel berisikan rumus struktur keton dan juga tata nama trivial, dan juga ada tata nama Yupak. Untuk struktur yang pertama, pada tata nama trivial itu strukturnya dinamakan dimetil keton, dan pada tata nama Yupak yaitu propanon. Selanjutnya untuk struktur yang kedua yaitu pada trivial yaitu disebut etil metil keton, dan pada tata nama Yupak yaitu 2 butanon. Selanjutnya pada struktur yang ketiga yaitu strukturnya pada tata nama trivial disebut etil keton, dan pada tata nama Yupak disebut 3 pentanon. Untuk struktur yang terakhir pada tata nama trivial yaitu isopropil metil keton, dan untuk tata nama Yupak itu 3 metil 2 butanon. Selanjutnya adalah kegunaan keton. Nah, senyawa keton yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah aseton atau propanon. Nah, manfaat kegunaan aseton yaitu yang pertama, pelarut senyawa karbon yang mana penerapannya adalah sebagai pembersih cat kuku. Yang kedua, dapat digunakan untuk membuat kloroform atau obat bius, iodoform, dan isopen. Yang ketiga, aseton penerapannya sebagai pelarut untuk lilin, plastik, dan sirlap. Yang keempat, sebagai pelarut untuk selulosa asetat dalam memproduksi rayon. Yang kelima, selain aseton, beberapa senyawa alkanon banyak yang berbau harum sehingga digunakan sebagai campuran parfum dan kosmetik. Yang keenam, sebagai bahan pengering alat-alat laboratorium. Dan yang terakhir yaitu isoton digunakan sebagai pelarut dan zat antara dalam industri kimia. Yang terakhir, reaksi pada keton. Yang pertama ada reaksi oksidasi, di mana reaksi ini harus menggunakan oksidator kuat. Nah, oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Reaksi ini harus menggunakan oksidator kuat, di mana
oksidasi keton dengan campuran natrium bikarbonat dan asam sulfat akan menghasilkan asam karboksilat, air, dan karbon dioksida. Bisa dilihat ini adalah struktur dari reaksi oksidasi. Selanjutnya oksidasi keton, di mana keton inert terhadap oksidator pada umumnya. Yang kedua, keton bereaksi lambat dengan KMnO4 dalam suasana basah, panas, dan akan terjadi pemutusan ikatan. Bisa dilihat pada tampilan ini terdapat struktur dari oksidasi keton. Selanjutnya itu reaksi dengan reaksi Grignard. Nah, hidrolisis hasil reaksi keton dan reaksi Grignard menghasilkan alkohol tersier. Bisa dilihat ini adalah struktur dari reaksi dengan reaksi Grignard. Selanjutnya reaksi reduksi. Nah, reduksi keton dengan katalisis litium aluminium hidrida akan menghasilkan alkohol sekunder. Nah, bisa dilihat ini adalah struktur dari reduksi keton. Selanjutnya yang terakhir yaitu reaksi kondensasi aldol. Nah, dalam suasana basah keton dapat mengalami kondensasi dengan kataliseng 2 klorida. Oke, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai keton atau alkanon. Terima kasih.